Oke, kita lanjutkan ya ibu-ibu sebelum ke langkah 5. Tadi di langkah 3 kita sudah membentuk kelompok ya. Untuk sekarang saya minta kelompok cerdas menyampaikan hasil obrolannya terkait gimana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Ya. Oke, oh ya, coba dari kelompok cerdas perwakilan Ibu Lina, silahkan mengutarakan pendapatnya. Ya, terima kasih Ibu Lina. Ya, jadi terkait di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan, sesuai ya dengan pendapat Ibu Lina, bahwa di mana melahirkan dengan bagus yaitu di tempat bidan, puskesmas atau rumah sakit. Sedangkan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan, yang pertama ya tentu gizi, makanan yang berprotein dan yang lain-lain. Oke Bu, sekarang saya ajak ibu-ibu untuk melihat, nanti saya akan putarkan film 1.4, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Itu kita tonton ya. Oke, setelah ibu-ibu melihat film 1.4 tadi tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, ini saya mau tanya kepada ibu-ibu ya. Yang pertama, di mana ibu hamil harus melahirkan? Yang kedua, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan dan berapa kali? Nah, seperti tadi yang ibu-ibu sudah lihat di film, sekarang saya mau tanya kepada Ibu Ija. Ibu Ija silahkan berpendapat di mana ibu hamil harus melahirkan, dan yang kedua, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan dan berapa kali? Oke, silahkan monggo. Oke, terima kasih Ibu Ija atas pendapatnya. Ya betul. Jadi di mana ibu hamil harus melahirkan, seperti tadi sudah diterangkan bahwa melahirkan harus di tempat-tempat yang sudah memenuhi fasilitasnya, seperti di tempat bidan, di puskesmas ataupun di rumah sakit. Yang kedua, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan? Jawabannya iya. Dan berapa kali? Benar jawabannya Bu Ija tadi 3 kali. Yaitu setelah yang pertama yaitu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan, yang kedua hari keempat sampai 28 setelah melahirkan, dan yang ketiga hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Ya, terima kasih Bu Iza atas pendapatnya. Jadi di dalam hal ini bisa kita sampaikan bahwa melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, agar jika terjadi masalah dalam persalinan bisa segera ditangani. Tanda bahaya pada persalinan, nah, ada di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 15. Monggo silahkan Buja, minta tolong untuk dibacakan. Oke, terima kasih. Nah, ini ibu-ibu, kita lihat picap 1.6 untuk menjelaskan pelayanan kesehatan ibu nifas setelah melahirkan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yang pertama yaitu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua hari keempat sampai 28 setelah melahirkan. Yang ketiga hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Ya, seperti itu ya ibu-ibu. Di pelayanan kesehatan ibu nifas juga dapat dibaca di buku pintar kesehatan dan gizi. Ibu harus menghubungi petugas
petugas kesehatan jika mengalami tanda-tanda bahaya nifas. Ya, tanda bahaya nifas ada juga di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 16. Oke. Setelah ini ya ibu-ibu, kita lihat gambar flipchart 1.7 ya. Mohon Bu Lina untuk dibacakan. Lihat di flipchart 1.7 ya. Oke, terima kasih Bu Lina. Ya, dalam flipchart ini yang pertama yaitu gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusu dini IMD ya. Jadi setelah bayi keluar langsung ditaruh di dada ibu biar anak bisa merespon untuk mendapatkan air susu pertamanya. Yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi dan jangan dibuang ya. Terus yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif. Yang keempat, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam dan mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Yang kelima, yang terakhir yaitu kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari. Jadi ibu menyusui itu juga perlu air banyak Pak Ibu, okay. Jadi biar tidak dehidrasi dan air susunya banyak. Seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan untuk langkah ini Bu? Atau sudah jelas? Oke, sudah jelas okay. Sudah, saya ucapkan terima kasih untuk langkah dalam pembelajaran kali ini yaitu pemeriksaan kesehatan setelah